Trenar Chayota merupakan salah satu filum yang termasuk ke dalam domain archaea. Tersebar di habitat yang sangat panas dan tumbuh optimal pada suhu di atas 80 derajat Celcius. Trenar Chayota terdiri dari beberapa filum yang termasuk hyperthermophils. Hyperthermophil merujuk pada salah satu klasifikasi organisme ekstremofil, makhluk hidup yang mampu hidup di lingkungan ekstrim. Mikroorganisme hipertermofil dapat hidup di lingkungan dengan suhu rata-rata yang sangat tinggi. Pyrodictyum. Pyrodictyum adalah genus dari Pyrodictyaceae dan merupakan genus dari Archaea. Ciri morfologi Pyrodictyum adalah sebagai berikut. 1. Pyrodictyum berbentuk lempengan dengan diameter 0,3 sampai 2,5 meter dan mempunyai ketebalan sekitar 0,025 sampai 0,05 meter. Yang kedua, Pyrodictyum tinggal di lingkungan laut hidrotermal dengan suhu pertumbuhan 80 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Yang ketiga, Pyrodictyum tumbuh di pH optimum 5,5. Yang keempat, Pyrodictyum tumbuh pada konsentrasi NaCl 0,7% sampai 4,2%. Kelima, Pyrodictyum termasuk bakteri anaerob obligat. Dan yang terakhir, Pyrodictyum merupakan organisme yang menggunakan hidrogen sebagai sumber energi dan sulfur sebagai akseptor elektron. Ciri properti Pyrodictyum. 1. Pyrodictyum tumbuh dalam jaringan sel kanula. Kanula adalah tabung berongga dengan diameter 25 nanometer. Yang kedua, Pyrodictyum mempunyai kandungan lipid yang tinggi dan terdapat protein yang tahan panas karena memiliki struktural hidrofobik. Dan yang terakhir, Pyrodictyum tidak mempunyai selubung nukleus. Sifat khusus mikroorganisme yang berhubungan dengan manusia adalah Pyrodictyum tidak dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Nah, untuk Phirolobos itu sendiri, sistematikanya dapat kita lihat pada video yang saya paparkan tersebut. Jadi, morfologi dari Phirolobos itu, yang pertama, selnya dari isolat 1A secara teratur menjadi coci, berbentuk lobus dan tidak teratur. Nah, disusun secara tunggal dan berkelompok hingga terbentuklah 3 individu. Nah, gambar ini akan saya paparkan pada slide berikutnya. Lanjut yang kedua, mikroskopi elektron pada bagian yang sangat tipis mengungkapkan bahwa selubung sel itu terdiri dari membran sitoplasma, ruang periplasmik. Lalu yang ketiga, pada sel yang tersubstitusi beku, seluruh ruang periplasmik diwarnai. Nah, setelah diwarnai, barulah dehidrasi konvensional pada suhu kamar. Hanya lapisan tebal berukuran 20 nanometer dari ruang periplasmik di atas membran sitoplasma yang diwarnai dengan rapat bagian atas. Molekul penjara panjang menjadi terlihat mungkin menambatkan molekul lapisan es ke dalam membran sitoplasma. Nah, inilah pemaparan gambar dari mikrograf elektron hasil perbesaran rendah sel isolat 1A yang diwarnai dengan urane asetat. Nah, ini merupakan pemaparan dari morfologi bagian yang pertama. Lalu yang kedua, bagian setelah substitusi beku dan emrending epon. Nah, lanjut yang ketiga, gambar ini merupakan bagian setelah mikrograf itu didehidrasi pada suhu kamar dan penyempatan epon. Nah, mata panah itu sendiri menunjukkan ke molekul spacer di ruang periplasmik. Nah, itu juga menunjuk ke situs kontak sel-sel. Untuk ciri-ciri properti dari Phirolobos itu, yang pertama, mampu memperbanyak diri dengan cepat. Yang kedua, tidak mempunyai membran inti atau yang disebut dengan karioteka, sehingga inti selnya dinamakan prokariotik. Yang ketiga, Phirolobos itu merupakan uniseluler, artinya
Dia merupakan mikroorganisme yang hanya memiliki satu sel. Lalu, Pyrolobus itu bersifat mikroskopis, artinya dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, dia juga bergerak menggunakan flagela atau disebut dengan alat gerak. Dan yang terakhir, Pyrolobus itu tidak memiliki kloroplas ataupun mitokondria. Nah, sifat khusus mikroorganisme dari Pyrolobus itu yang berhubungan dengan lingkungan ataupun manusia. Yang pertama, dia tumbuh pada suhu 113 derajat Celcius. Nah, adaptasi khususnya yang diperlukan bagi mikroba untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, ini tercermin dalam enzim metaboliknya. Sifat yang kedua, kondisi lingkungan yang berubah dapat membentuk jalannya evolusi enzim dengan menghilangkan sementara kebutuhan akan enzim tertentu. Pyrolobus itu juga akan beradaptasi dengan baik dengan ventilasi laut dalam lingkungan dengan ketahanannya terhadap tekanan tinggi. Garamnya juga akan kembali ke persyaratan dan suhu pertumbuhan yang tinggi. Nah, yang keempat, lingkungan yang bersuhu tinggi yang dihuni oleh termofil akan memerlukan adaptasi untuk meningkatkan akan stabilitas protein pada suhu yang mengubah sifat protein tadi dari sebagian besar organisme. Yang terakhir, banyak mikroba yang mendiami lingkungan yang dapat berubah sehubungan dengan ketersediaan sumber daya dan karakteristik fisik seperti suhu dan pH. Desulfurococcus merupakan salah satu genus dari filum Crenarchaeota. Desulfurococcus memiliki bentuk kukus. Bagian luar organisme dilapisi dengan glikoprotein yang tersusun secara tidak teratur. Desulfurococcus mengandung kromosom tunggal dan melingkar, dan tidak diketahui apakah mengandung plasmid. Lapisan protein bersifat fleksibel, berfungsi sebagai kerangka luar untuk membantu melawan tekanan osmotik. Desulfurococcus merupakan salah satu organisme organotrof atau organisme yang memperoleh hidrogen atau elektron dari substrat organik. Mikroorganisme ini memiliki ukuran berkisar 0,5 mikron hingga 10 mikron. Ditutupi dengan protein permukaan yang tersusun secara tetragonis, membentuk jaringan unit berbentuk silang. Hidup di lingkungan dengan suhu rata-rata 97 derajat Celcius dan pada pH antara 2,2 sampai 6,5. Merupakan organisme anaerob dan bergantung pada sulfur untuk respirasi. Sering ditemukan di sumber air panas atau lubang di dalam kerak bumi yang mengeluarkan gas belerang dan uap air. Memiliki metabolisme anaerobik yang ketat dan memperoleh energi dengan menfermentasi peptida. Pertumbuhannya tergantung pada reduksi sulfur. Lapisan protein dianggap berfungsi sebagai saringan molekular yang memediasi absorpsi molekul kecil hingga menengah. Selain itu, lapisan protein bersifat fleksibel dan mungkin berfungsi sebagai kerangka luar untuk membantu melawan tekanan osmotik. Kontribusinya terhadap lingkungan tidak terdokumentasi dengan baik, namun tidak dianggap patogen terhadap organisme apapun. Meskipun sedikit yang diketahui tentang organisme ini, para ilmuwan telah mengeksploitasi enzim E-dimol dari Desulfurococcus mobilis untuk digunakan dalam bioteknologi. E-dimol adalah meganuklease yang merupakan enzim rekonstruksi alami yang mampu memecah ikatan fosfodiester dari situs pengenalan pada RNA dan DNA. Enzim ini digunakan dalam bioteknologi karena bertindak sebagai gunting molekular yang dapat menghilangkan atau memodifikasi urutan genomik dalam beberapa cara berbeda. Pada tahun 2008, para ilmuwan menemukan cara untuk mengubah situs aktif enzim ini untuk mengidentifikasi dan membelah situs pengenalan yang berbeda. Implikasi dari E-dimol yang direkayasa ulang dapat digunakan dalam terapi gen sebagai cara untuk membelah DNA virus yang tidak diinginkan dalam sistem inang.